Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi di Nonalum Channel. Hari ini kita akan belajar tema 1 subtema 3 pembelajaran 2. Yuk kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Nah, anak-anak hebat, pada pertemuan 1 kalian sudah belajar bagaimana cara merawat alat gerak. Di antaranya yaitu makan makanan yang bergizi, kemudian berdiri tegak pada saat posisi berdiri ataupun duduk. Lalu yang ketiga yaitu berolahraga secara teratur. Nah, pada pembelajaran 2 kali ini, kita akan belajar mengenai penyakit atau kelainan pada alat gerak manusia. Contoh penyakit dan kelainan pada tulang manusia diantaranya yang pertama yaitu retak tulang atau yang biasa disebut dengan fisura, dan patah tulang atau yang disebut dengan fraktura. Biasanya disebabkan oleh benturan benda keras berupa kecelakaan ataupun jatuh ya. Berikutnya ada kelainan tulang. Yang pertama skoliosis. Skoliosis ini adalah pembengkokan tulang punggung ke samping tubuh. Biasanya disebabkan oleh kebiasaan duduk yang miring. Pada saat menulis misalkan ya, posisi tubuhnya sambil tiduran, kemudian miring ya. Sehingga lama-kelamaan tulang punggung pun akan ikut miring ke samping tubuh. Berikutnya ada lordosis. Lordosis ini yaitu pembengkokan tulang punggung ke depan, sehingga pada saat jalan terlihat seperti membusungkan dada. Biasanya disebabkan oleh kebiasaan membawa barang-barang berat di tas, ya, di tas. Kemudian si tas ini karena berat, sehingga tulang punggung didorong ke depan seperti membusungkan dada ya. Berikutnya ada kifosis. Kifosis ini yaitu pembengkokan tulang punggung ke arah belakang atau yang sering kita sebut dengan bungkuk ya, membungkuk. Ini biasanya disebabkan oleh kebiasaan duduk, menulis ya, kemudian sambil tiduran sambil membungkuk. Makanya pada saat kalian kelas 1 diajarkan duduk tegak ya, kemudian tepuk tangan dan sebagainya, itu untuk pembiasaan agar tulang punggung kalian tidak mengalami kelainan atau gangguan ya. Berikutnya ada kelainan tulang yang disebut dengan rakitis. Rakitis ini disebabkan oleh kekurangan gizi seperti fosfor, kalsium, dan vitamin D. Rakitis ini menyebabkan tulang kaki berbentuk huruf X atau huruf O. Jadi ketika jalan itu kakinya tidak lurus ya, tapi membentuk huruf X ataupun huruf O. Dan yang terakhir ada osteoporosis. Osteoporosis ini disebabkan oleh menurunnya kepadatan tulang. Biasanya dialami oleh orang tua ataupun manula ya. Selain kelainan atau penyakit tadi, ada pula yang disebut dengan polio. Polio ini tulangnya tidak tumbuh secara normal. Jadi ketika tulang tangan bertumbuh secara normal, tapi bagian kakinya masih kecil seperti bayi atau anak-anak, sehingga menyebabkan kelumpuhan. Nah, untuk mencegah penyakit polio ini, biasanya pada saat usia kalian bayi, ada yang disebut dengan imunisasi polio atau vaksin polio. Ada pula kelainan gigantisme. Gigantisme ini kebalikan dari polio. Kalau polio tumbuhnya tidak normal, kalau gigantisme tumbuhnya berlebihan. Misalnya kalian pernah melihat orang yang tumbuhnya cepat atau tingginya di atas rata-rata manusia normal, misalnya di atas 2 meter ya, atau di atas 2,1 meter. Itu
disebutnya kelainan tulang gigantisme. Nah, anak-anak hebat, itulah beberapa penyakit atau kelainan pada tulang. Semoga dengan menonton video ini kalian lebih dapat menjaga kesehatan tulang, yaitu dengan makan makanan yang bergizi, berolahraga secara teratur, dan dapat berdiri secara tegak ataupun duduk secara tegak. Untuk selanjutnya, kita ke materi bahasa Indonesia. Nah, anak-anak hebat, di subtema 1 kalian sudah belajar menentukan ide pokok berdasarkan teks tulisan, dan di subtema 2 kalian sudah belajar menentukan ide pokok dari teks lisan. Kali ini kalian akan belajar menentukan ide pokok berdasarkan gambar. Nah, kamu dapat menentukan ide pokok dari gambar. Caranya, yang pertama, perhatikan apa saja yang ada pada gambar dan bagaimana situasi dalam gambar. Jadi betul-betul diperhatikan ya, gambarnya apa saja, mengenai apa, ada kejadian apa dalam gambar, bagaimana situasinya, dan lain sebagainya. Kemudian, kamu dapat menentukan ide pokok dari gambar berdasarkan objek-objek yang ada pada gambar. Jadi, kalian harus betul-betul pahami gambarnya, objeknya apa saja, dan inti permasalahannya atau intinya tentang apa gambar itu. Selanjutnya, muatan SBDP KD 3.1 dan 4.1. Pengertian komik. Komik adalah cerita bergambar yang bersifat lucu dan umumnya mudah dicerna, serta dibuat secara khas dengan paduan kata. Ibu yakin di sini kalian semua sudah pernah membaca komik, ya. Cerita dalam komik disajikan dengan adegan beberapa gambar yang disusun secara berurutan. Fungsi kata-kata pada komik adalah untuk menjelaskan, melengkapi, dan memperdalam penyampaian gambar secara keseluruhan. Jadi, dengan adanya kata-kata pada komik, kita dapat lebih memahami lagi ini ceritanya tentang apa ya. Nah, anak-anak hebat, itulah tadi video pembelajaran hari ini. Semoga kalian dapat lebih memahami lagi materi pelajarannya ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya di Nonalung Channel. Terima kasih, semoga harimu luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.